Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Safira Dwi. Nah, kali ini kita akan belajar IPA bareng lagi nih. Kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Kira-kira teman-teman udah ada yang pernah dengar nggak zat tunggal dan zat campuran itu apa? Sebelum kita ke bab yang selanjutnya tentang zat tunggal dan zat campuran, kita review materi dulu yuk, materi-materi yang udah kita belajar bareng kemarin yuk. Nah, ini kita kemarin pernah membahas tentang ada berapa jenis zat? Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini susunan zat padat itu rapat sekali dan tersusun rapi, sedangkan zat cair itu agak renggang dan zat gas itu renggang sekali. Nah, apa aja sih Kak contohnya zat padat? Nah, zat padat itu contohnya buku yang kita pakai buat nulis, padat kan? Terus kalau zat cair kita minum air, itu zat cair. Hujan juga zat cair. Terus kalau gas apa Kak? Kita menghirup nafas ini gas loh, ya kan? Nah, itu contoh-contoh zat. Terus selanjutnya, materi selanjutnya adalah kalor. Nah, perpindahan kalor dibagi menjadi tiga, konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi dan konduksi itu pakai pakai perantara, sedangkan radiasi itu nggak pakai perantara. Kalau konveksi itu disertai dengan perpindahannya, kalau konduksi tidak disertai dengan perpindahannya, sedangkan radiasi tidak pakai perantara, seperti itu. Nah, mari kita masuk materi ini. Apa sih pengertian zat tunggal dan zat campuran itu? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ada zat tunggal. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah tahu zat tunggal di sekitar kita tuh apa aja sih, Kak? Nah, kita nafas ini pakai oksigen kan? Ya enggak? Nafas kita oksigen kan? Kita menghirup oksigen, melepaskan zat karbon dioksida. Nah, oksigen sama zat karbon dioksida itu termasuk zat tunggal. Kenapa? Zat tunggal adalah gabungan dari zat yang sejenis. Zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur sama ada senyawa. Nah, apa sih Kak unsur sama senyawa itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi. Misalnya oksigen. Kita nggak bisa menguraikan lagi, soalnya kenapa? Oksigen itu kan hanya oksigen doang. Oksigen hanya satu, nggak bisa diuraikan lagi. Kalau senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Misalnya zat karbon dioksida, itu bisa dibagi lagi, diuraikan lagi jadi karbon sama oksida. Kan zat karbon dioksida itu gabungan dari zat karbon sama zat dioksida. Terus apalagi Kak? Misalnya air, kita minum air nih. Kita minum air. Itu kan unsurnya H2O, hidrogen sama oksigen. Jadi mereka adalah dua unsur atau sama dengan senyawa. Setelah zat tunggal, ada zat campuran. Zat campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada zat campuran heterogen sama zat campuran homogen. Misalnya nih, apa sih yang termasuk zat campuran? Misalnya nih, tadi kakak sebutkan ada air. Nah, itu kan senyawa. Zat tunggal kan kalau senyawa. Nah, terus ada gula. Gula juga senyawa kan? Nah, air sama gula, senyawa tambah senyawa, unsur tunggal, zat tunggal ditambah zat tunggal sama dengan zat campuran. Nah, air dicampur gula, senyawa campur senyawa, itu berarti zat campuran. Terus apa lagi Kak? Misalnya air sama kopi. Kopi kan senyawa. Air juga senyawa kan? Termasuk zat tunggal kan? Nah, itu sama dengan zat campuran. Gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Terus zat campuran dibagi menjadi dua jenis. Ada zat campuran heterogen atau dan ada zat campuran homogen. Bedanya apa sih Kak? Zat campuran heterogen itu beda, itu nggak sama. Jadi kita nggak bisa membedakan unsur-unsurnya. Misalnya yang tadi gula sama air itu setelah kita aduk kita bisa bedakan Kak. Oh ini airnya Kak, oh ini gulanya Kak. Kan nggak bisa kan soalnya udah tercampur sempurna kan. Nah itu masuk homogen. Kalau kopi sama air, nah kita kan bisa setelah kita aduk kita kan bisa membedakan kan yang bawah, bagian bawah biasanya ada
ada kopinya gitu kan bagian bawah, atau ampas lah ya misalnya. Nah, kalau atasnya itu ada airnya. Jadi kita bisa membedakan, oh yang ini kopi, yang ini airnya. Nah, itu berarti dia masuk zat campuran heterogen. Nah, ini nih bedanya zat campuran homogen sama zat campuran heterogen. Seperti yang kakak udah jelasin di slide sebelumnya. Campuran homogen adalah zat campuran yang tercampur sempurna atau penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Misalnya campuran gula dan air. Nah, kita kan nggak bisa bedain yang mana yang gula, yang mana yang air gitu kan. Soalnya udah tercampur sempurna sekali. Kalau campuran heterogen itu campuran zat yang kita masih bisa membedakan penyusunnya. Misalnya campuran air sama kopi nih. Yang kopi bagian bawah, yang air bagian atas kita masih bisa membedakan. Contohnya lagi campuran pasir sama air. Nah, itu kan pasirnya mengendap ke bawah kan. Nah, kita bisa membedakan, oh ini loh pasirnya, oh ini loh airnya. Seperti itu. Terus untuk lebih spesifiknya, jadi apa sih Kak perbedaan zat tunggal dan zat campuran itu? Mari kita bahas. Nih, perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Pertama, zat tunggal tersusun dari satu atom, sedangkan zat campuran tersusun dari dua zat atom atau lebih. Nah, misalnya nih, zat tunggal tersusun dari satu atom yang kakak beri contoh tadi. Kita hirup nafas pakai oksigen. Satu atom kan? Kalau kita zat campuran, itu terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Misalnya kita bikin air gula itu kan, air gula itu kakak kasih tahu aja ya. Itu C6H12O6 itu rumusnya gula sama air. Nah, air itu H2O, hidrogen sama oksigen. Nah, mereka kan senyawa sama senyawa dicampur jadi satu jadilah zat campuran. Yang kedua, zat tunggal tidak bisa dibagi lagi, sedangkan zat campuran masih bisa dibagi lagi. Misalnya, kalian minum air putih bisa nggak dibagi? Ini yang hidrogen, ini yang oksigen, bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu kalau zat tunggal. Kalau zat campuran masih bisa dibagi lagi, seperti tadi. Kopi sama air, nah itu masih bisa dibagi lagi kan? Terus yang ketiga, zat tunggal terdiri dari dua macam, yaitu unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terdiri dari dua macam juga, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu, Benny? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Iya Benny, terima kasih ya. Nah, itulah pelajaran IPA dari Kasaf mengenai zat tunggal dan zat campuran. Jika ada pertanyaan, gak apa-apa, tanyain aja. Kak, ini kenapa sih Kak? Kok bisa ini Kak? Gini-gini. Silahkan bertanya aja. Sampai ketemu nanti ya. Bye-bye. Makasih.